Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Nah, ini Dia. kasih Bu, kasih. Di dalam Al-Quran surat 16 ayat 125 Allah katakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ini pembelajaran yang betul-betul Allah berikan kepada siapapun yang ingin menyeru manusia kepada jalan yang Allah ridhoi, yaitu Al-Quran. Tapi kata Allah, serulah mereka dengan hikmah. Kalau bahasa orang Tasik mungkin wise, dengan bijak, dengan arif, dengan lembut. Agar apa? Agar mereka senang mendengarkan ajakanmu itu. Jadi ketika orang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, Allah katakan, ajaklah mereka dengan hikmah. Kemudian kata Allah, dan pelajaran yang baik, yaitu apa? Ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita diajarkan di sini, kalau ada orang yang bertanya, buka surat, buka ayat. Kenapa? Karena itu yang paling benar. Kemudian kata Allah, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga, yaitu apa? Tadi ketika guru kita Pak Haji Adam menyampaikan, ini loh kalau orang yang mengolok-olok, ini loh yang meletak semuanya Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Allah katakan, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui siapa orang-orang yang memang tersesat dari jalan Allah, yang tersesat dari Al-Quran, yang tidak mau menerima Al-Quran. Hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kalau katakan hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini wilayah gaib, kita nggak tahu. Kita hanya diminta untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan hikmah. Ini memang pembelajaran yang nggak mudah. Ketika kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran di mana saja, pengalaman kami menyampaikan di Bengkulu juga ada yang mengatakan, kalau menyampaikan Al-Quran itu, Pak Ustadz jangan megang Al-Quran pakai tangan kiri, nanti masuk neraka. Ada yang begitu. Ada yang menyampaikan, Pak, kalau menyampaikan Al-Quran itu celananya itu ya mata kakinya kelihatan, kalau nggak masuk neraka. Tapi kan kita nggak bisa bantah mereka dengan berseteru gitu kan. Terus pertanyaannya sama, apa sih Pak Ustadz yang dimaksud kalau sholat tahajud nanti ditinggikan derajatnya? Emang tingginya setinggi apa? Itu kan urusan Allah meninggikan derajat seseorang, kan bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan ayat-ayatnya. Maka kata Allah, ketika kamu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, sampaikanlah dengan hikmah, dengan wise, dengan bijak. Mari kita lihat surat 7 ayatnya 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul a'rabi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang yang di atas Arab memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang-orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan,
harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat 7 ayat 48 Al-Quran mengatakan, dan orang-orang yang di atas Araf. Ini mungkin pengertiannya bukan orang-orang ya. Dan malaikat-malaikat yang di atas Araf. Karena kalau orang itu posisinya hanya dua. Kalau sudah di akhirat itu, dia ada di neraka atau dia ada di surga. Sedangkan ini posisinya antara neraka dan surga di atas Araf, dinding yang tinggi. Rof. Orang-orang yang di atas Araf itu memanggil beberapa orang. Siapa yang dipanggil? Yaitu mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan orang-orang yang dipanggil ini, apa panggilannya? Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidak memberi manfaat kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata kata Allah, siapapun yang hidup di dunia ini, kalau dia mengumpulkan harta hanya semata-mata mencari dunia, kata Allah, nanti tidak bermanfaat. Tapi ada orang juga mungkin tidak mencari harta, tapi dia mencari ilmu. Tapi apapun yang kamu lakukan, kalau itu membuat kamu menjadi sombong, ilmu apa saja, termasuk ilmu Alkitab, Quran, kalau itu membuat dirimu sombong nanti di akhirat itu katanya tidaklah memberi manfaat kepadamu. Jadi apapun yang ada pada diri kita kemudian menjadikan diri kita ini sombong, nah itu nggak manfaat. Ahli kitab banyak yang Allah tegur karena dia merasa dia lebih pintar dari orang lain yang belum mendengar Al-Quran. Allah bilang itu nanti tidak bermanfaat, sama dengan harta, ya kan? Mari kita lihat lagi surat 204-nya. Tujuhnya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah. 204. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Surat 2, Ustaz. Surat 7:204 betul Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adik-adik penting ini. Allah katakan supaya mendengar bahwa harta itu tidak akan memberi manfaat kepadamu di akhirat. Atau apapun yang kamu miliki, apakah itu ilmu, apa fisik kamu, apa kedudukanmu yang membuat kamu menjadi sombong, nanti juga tidak bermanfaat itu di akhirat. Nah, dari mana itu kita bisa dapat? Dari Al-Quran. Makanya ketika pesan-pesan Allah itu sampai, Allah sama minta satu dulu. Di surat 7 ayat 204 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, apabila dibacakan tentang keterangan-keterangan yang gaib itu, yang nanti menolong kamu kalau kamu ingat itu, ketika kamu di dunia tentunya, bahwa ada kehidupan di akhirat nanti, sebagian orang masuk neraka, sebagian orang masuk surga. Ini kan untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah, bukan kepentingan para malaikat. Kalau itu disampaikan kepada kamu, Al-Quran itu
maka dengarkanlah baik-baik. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf, kalau merasa ilmunya udah lebih tinggi, yang menyampaikannya itu lagi belajar, mohon maaf, bukan di sini, tempat lain. Yang merasa ilmu tinggi itu cuek, kamu dengar. Padahal yang disampaikan wahyu Allah juga. Rasanya udah biasa mendengar ayat itu. Oh, ini baru anak MTS nih yang membawain. Kitanya rada-rada cuek. Yang ngomong ini Allah. Jangan cuekin siapapun yang bawain Al-Quran, walaupun dia anak baru belajar. Selama yang dibaca Al-Quran, dengarkanlah baik-baik. Ini perintah Allah. Kemudian apa kata Allah? Dan perhatikanlah dengan tenang. Walaupun yang baca itu siapa kandidat kita nih? Maria, Riko, Marta Riko. Kita dengarin kalau di RK itu. Duduk baik-baik dengar. Kenapa? Yang nyuruh Allah. Yang nyuruh Allah, dan apa hadiahnya? Agar kamu mendapat rahmat. Jadi siapapun yang mendengarkan ketika ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan dengan tenang, Allah jamin dapat rahmat. Nah itu, Allah kasih tahu Al-Quran ini memberikan rahmat. Bayangkan saja mendengar Al-Quran aja dapat rahmat, apalagi coba mendalami dan mendakwanya. Rahmat Allah mengalir terus. Makanya perjuangan ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu selalu dapat ujian. Mari kita lihat nikmatnya ketika Al-Quran itu sudah bekerja kepada individu masing-masing. Allah kasihnya hadiah. Mari kita lihat surat 47. Ayatnya 2. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal-amal yang soleh, lagi beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu sudah mendengar ayat-ayat Al-Quran, kamu dengarkan dengan baik-baik, dengan tenang, agar kamu dapat rahmat. Dan kamu ikuti apa yang di Al-Quran katakan. Allah katakan, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan dia juga mengerjakan amal-amal yang soleh. Apa itu amal-amal soleh? Salah satunya, dan pasti ketika Al-Quran mengatakan dengarkanlah Al-Quran itu ketika dibacakan dengan tenang, dengan baik, dia nurut. Itu amal soleh yang Allah suka. Itu amal soleh, bukan hanya perbuatan. Mendengar dengan baik ketika orang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ini kan perintah Allah. Maka dia mendapat rahmat. Nah ini penting. Kenapa? Agar Al-Quran itu mengatakan amal-amal soleh kamu itu betul-betul sesuai dengan keinginan Allah, dan mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan Allah tegaskan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Hadiahnya apa? Allah katakan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah salah ke orang lain, tapi ketika kita datang ke orang lain memohon maaf, kita nggak tahu hati orang lain itu apakah memaafkan kita 100% betul-betul. Kita nggak tahu. Tapi Al-Quran menjamin apapun kesalahan kamu,
Kalau kamu dengarkan Al-Quran tadi dengan baik-baik, dengan tenang, agar mendapat rahmat, maka Allah hapus kesalahan-kesalahanmu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kesalahan-kesalahan itu sudah dihapus sama Allah? Allah bilang itu juga gaib. Tapi kamu perhatikan ini aja, ayat penutupnya, dan memperbaiki keadaan mereka. Kalau kehidupan seseorang sudah lebih baik, nah insya Allah yakinlah bahwa kesalahan-kesalahannya Allah sudah hapus. Syaratnya apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tenanglah, diamlah, jangan berisik, supaya kamu mendapat rahmat. Inilah Al-Quran, mendengar saja mendapat rahmat. Insya Allah semoga bermanfaat. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah atas keilapan saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.